Dayat Om Narayanu Wedem Sarum Yad Buatem Yastyabawiyam Sekolang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku Narayanu Astia kastit Tuam siwa Tuam dewa Ia suara Param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papuham Papakarmaham apa sambawa Rahimam pundarya kaksir Sabahya biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaswa dosa Permadat kesamam Om Santi Pecalang menjaga kelancaran ibadah sholat Idul Fitri di Bali. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri, masyarakat Muslim di Buleleng gelar tradisi menghibur. Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama berkunjung ke objek wisata Jatiluwi di Tabanan.
wisata di kawasan Gianyar serta menikmati lezatnya udang bakar madu. Om Swastiastu. Halo strategi pemirsa Net Bali, kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan bawakan berita terhangat dan juga informatif, semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Pulau Bali memang terkenal dengan pemandangan terasering sawah yang indah. Tidak hanya ada di Ubud Gianyar, keindahan hamparan hijau bisa kita temui juga di Desa Jatiluwi, Kabupaten Tabanan, sambil ditemani hangatnya teh beras merah. Pulau Bali selalu memiliki pesona wisata yang memikat, tidak melulu wisata pantai di Kuta dan persawahan di Ubud. Kini saatnya menikmati pemandangan indah di Kabupaten Tabanan. Jatiluwih, salah satu desa yang terletak di Kabupaten Tabanan. Untuk menuju desa ini dibutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dari Denpasar. Berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, Jatiluwih bersuhu dingin. Persawahan yang membentang luas dengan kontur tanah yang dibuat berundak-undak menawarkan pemandangan alam yang indah. Keindahan alam desa Jatiluwih menarik banyak wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke desa ini. Tak hanya menjual pesona keindahan alam, desa Jatiluwih merupakan salah satu daerah utama penghasil beras merah. Sebagai produsen utama beras merah, warga berinovasi membuat teh yang berasal dari beras merah, yang kini sudah menjadi minuman khas desa Jatiluwih. Hampir sebagian besar warung-warung yang ada di desa ini menyajikan hidangan minuman olahan dari beras merah ini. Wisatawan yang berkunjung pun menikmati pemandangan dan kesejukan udara desa Jatiluwih sambil menikmati sajian khas teh beras merah. Rasanya seger banget, enak banget, minuman sehat yang perlu dicoba semua orang yang datang ke Jatiluwih. Saya senang banget. Setiap kali, paling nggak sebulan sekali saya pasti harus kesini. Cara membuat teh ini pun sederhana. Beras merah yang telah disangrai dituangkan ke dalam gelas dan dicampur dengan gula secukupnya. Kemudian terakhir dituangkan air panas. Dan teh beras merah pun siap diminum. Munculnya ide pembuatan teh beras merah ini karena banyaknya beras merah yang hancur sehingga beras merah yang tidak laku dijual tersebut kemudian diolah menjadi minuman yang memiliki manfaat untuk kesehatan. Teh itu yang sudah memang ditanam di sini yang membutuhkan waktu selama 6 bulan. Nah, kalau kita dari sisi mengejar keuntungan itu kalau beras itu kan bisa dihasilkan dalam waktu 3 bulan. Tapi kini di sini kita masih mempertahankan kas beras merah itu selama 6 bulan dan itu kita olah menjadi teh dan segala komposisi nutrisinya itu sangat berbeda dengan beras yang lain. Selain teh beras merah, Desa Jatiluwih juga menawarkan sejumlah kuliner seperti jajanan tradisional Bali yang bisa ditemui di sekitar objek wisata ini. Berbagai kuliner tradisional ini merupakan kreasi masyarakat di desa ini sebagai salah satu upaya untuk melestarikan kuliner tradisional. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Dua orang narapidana asing yang kabur dari lapas Kerobokan tiba di Bali Sabtu siang. Sesaat lagi kami akan hadirkan liputannya, tetap di Net Bali. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Semoga bulan Fitri membawa berkah bagi kita semua. Dan jangan lupa mengganti menu Hari Raya ini dengan ikan. Supaya bebas kolesterol dan tidak saya tenggelamkan untuk Hari Raya ini. Tapi setelah Hari Raya tidak makan ikan, pasti saya tenggelamkan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia,
mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari kemenangan ini menjadi momentum kita semuanya untuk meningkatkan kembali rasa persaudaraan kita, rasa persatuan kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Polisi temukan lambang ISIS serta senjata tajam setelah menggeledah rumah seorang pelaku teror di Mapolda Sumatera Utara. Polisi juga telah menangkap 4 orang lainnya yang diduga terlibat dalam jaringan ini. Minggu siang Densus 88 bersama Polda Sumatera Utara menggeledah rumah Syawaludin Pakpahan, salah satu pelaku teror terhadap polisi di Mapolda Sumatera Utara Minggu dini hari. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan pelaku teror. Di antaranya terdapat lambang ISIS di dinding rumah. Dokumen berisi cara berperang, serta sebilah pisau yang memiliki bentuk serta merek yang sama dengan yang digunakan pelaku saat penyerangan. Polisi juga telah menangkap 4 orang yang diduga terlibat dalam jaringan ini. Polisi masih memeriksa keempatnya secara intensif guna memastikan keterkaitan mereka. Kita akan melakukan kerjasama juga dengan BNPT ya, untuk mendalami, karena ini sudah ada proses indoktrinasi kepada anak-anak kita di sini. Karena itu kita akan mendalami semuanya. Pak, yang 4 orang inisialnya boleh tahu Pak, dan perannya Pak? 4 orang inisialnya belum saya berikan dulu ya, nanti berikutnya. 2 orang polisi Brigadir Eginting dan Aibtu Martuasi Galingging yang sedang berjaga di pos diserang 2 pelaku teror Minggu dini hari di Mapolda Sumatera Utara. Salah satu polisi Aibtu Martuasi Galingging meninggal akibat tusukan di bagian leher, dada, dan tangan. Sempat diberi tembakan peringatan, namun pelaku tetap nekat menyerang polisi. Satu pelaku atas nama Syawaludin berhasil dilumpuhkan di tempat, sementara pelaku lainnya, Hardi, tewas di rumah sakit. Yonosha Putra melaporkan untuk NET. Polisi sebut aksi teror di Mapolda Sumatera Utara merupakan serangan yang sudah direncanakan. Penyerangan ini diduga terkait dengan penangkapan 3 terduga teroris di Medan, Sumatera Utara pada 6 Juni lalu. Ini sudah merencanakan. Ini kelihatannya masih kelompok mereka atau mungkin sel yang lain yang melakukan serangan yang sama. Kalau rekan-rekan kemarin mencermati ada 3 orang di Medan yang ditangkap. Dan ini terbukti ada 2 orang lagi menyerang langsung ke Polda Sumatera Utara. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. 2 orang narapidana asing yang kabur dari lapas Kerobokan pada 19 Juni lalu tiba di Bali Sabtu siang kemarin. Sebelumnya mereka berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Timor Leste pada Kamis lalu.
Said Mohammed warga negara India dan Dimitar Nikolov warga negara Bulgaria. Dua narapidana lapas Kerobokan yang kabur dari sel tahanan lapas Kerobokan pada Senin 19 Juli lalu, Sabtu sore tiba di Bali. Menggunakan pesawat jet sewaan, kedua napi dijemput langsung ke Timor Leste oleh Kapolda Bali, Irjen Pol Petrus Golose bersama tim dari Mapolda Bali. Usai turun dari pesawat, dua napi ini langsung digiring menggunakan mobil Barakuda menuju sel tahanan Brimopolda Bali untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Terkait pelarian napi asing tersebut, Kapolda Bali menjelaskan polisi masih harus melakukan investigasi mendalam terhadap dua napi ini. Saya lihat dari hasil pemeriksaan yang ada ini jagoan ini, satu ahli skimmer, yang satu narkoba. Jadi kita bisa bayangkan mereka ini yang terorganisir. Saya selalu katakan fokus saya adalah kejahatan-kejahatan yang terorganisir. Sehingga kita jangan langsung apa kata tersangka, kemudian kita lakukan, oh bahwa itu benar. Sebelumnya pada 19 Juni lalu, 4 orang napi asing di lapas Kerobokan berhasil kabur dengan cara menggali terowongan sepanjang kurang lebih 15 meter. Dua di antaranya, Said Mohammed warga negara India dan Dimitar Nikolov warga negara Bulgaria, berhasil ditangkap pihak kepolisian Timor Leste pada Kamis lalu. Sementara dua lainnya yakni Sean Edward Davidson, warga negara Australia, dan Teko King, warga negara Johor Malaysia, hingga saat ini belum berhasil ditangkap. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ya, beralih ke informasi lainnya, puncak arus mudik sudah terlewati, tapi biasanya tepat di hari Lebaran, di beberapa daerah ada saja yang mudik lokal. Peningkatan volume kendaraan terjadi di Nagrek, Jawa Barat, dan juga di Surabaya, Jawa Timur. Hari pertama Lebaran, ribuan kendaraan masih memadati jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung. Lalu lintas kali ini didominasi mudik lokal, yaitu dari arah Bandung menuju Garut dan Tasikmalaya. Antrean kendaraan terjadi sejak Rancaekek hingga Cikaledong sepanjang 15 km. Penyempitan jalan, turunan tajam, dan jalan berliku jadi beberapa faktor yang menyebabkan pemudik mengurangi laju kendaraan. Untuk hari H masih ada tetap kemeriahan, tetapi kemeriahan tersebut untuk pemudik lokal, untuk pemudik yang akan berangkat ke wisata dan yang berziarah ke makam-makam weekend. Suasana mudik lokal juga terjadi di Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Jembatan terpanjang di Indonesia ini menjadi lintasan mudik dari Surabaya menuju Madura. Sejak kemarin hingga hari ini, Jembatan Suramadu telah dilalui 16.000 kendaraan, naik 3 kali lipat dari hari biasa. 11.000 diantaranya adalah roda 2. Mengatasi kemacetan, petugas menambah 2 pintu masuk kendaraan roda 2. Ya tentunya karena ini jembatan ya, jadi kecepatan angin juga berpengaruh. Untuk bawaan pemudik juga diperhatikan, jangan terlalu banyak, terkadang bawaannya terlalu banyak, akhirnya berdesak-desakan. Pemudik motor melintasi Jembatan Suramadu tanpa dipungut biaya alias gratis. Pemandangan indah Selat Madura jadi panorama yang bisa dinikmati sambil memacu kendaraan. Fasilitas lain seperti CCTV, rambu lalu lintas, dan pagar pembatas juga tersedia lengkap. Ya, kurang dari 15 menit saya sudah tiba di Pulau Madura. Dari sebelumnya saya berada di Pulau Jawa, tepatnya di sisi kota Surabaya. Nah, alasan itulah waktu tempuh yang sangat singkat menjadikan Jembatan Suramadu menjadikan salah satu pilihan jalur mudik yang selalu dipadati dan diburu oleh para pemudik, khususnya warga Madura. Sayangnya sejumlah pemudik masih nakal melintasi jembatan dengan muatan berlebih. Lonjakan volume kendaraan diprediksi akan terus terjadi selama libur Lebaran. Sementara arus balik diprediksi terjadi pada akhir pekan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, puncak arus mudik melalui jalur pelabuhan penyeberangan Gilimanuk, Jembrana, Bali menuju pelabuhan Ketapang, Banyuwangi terjadi pada Jumat lalu. Antrean panjang pemudik terjadi hingga keluar area pelabuhan. Inilah suasana puncak arus mudik di pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Pada Jumat lalu, ribuan pemudik rela mengantre berjam-jam hingga ke area luar pelabuhan untuk mudik ke kampung halaman di Pulau Jawa. Lonjakan pemudik pada Jumat siang membuat fasilitas tenda yang sudah disiapkan petugas pun tak cukup menampung jumlah pemudik. Pemudik yang menggunakan sepeda motor mengaku kepanasan mengantre di bawah terik sinar matahari. Sejumlah pemudik mengaku telah mengantre sejak pagi hingga siang dan belum bisa masuk ke area pelabuhan. Salah satunya Sri, pemudik asal Rogo Jampi ini mengaku telah 2 jam lebih bersama sang anak mengantre di luar pelabuhan.
Tak hanya itu, sejumlah pemudik yang mengajak anak-anak di kendaraannya pun terpaksa turun dari kendaraan dan memilih berteduh dari terik sinar matahari. 1 jam, Mas. 1 jam. Ini Jakarta di mana sana? Jakarta di mana lagi? Kenapa mepet pulangnya masalah kerjaan? Mepet. Biar tidak panas, soalnya ngantri itu, Pak. Tadi udah berapa lama ngantri? Baru sekitar 10 menit. 10 menit. Kenapa baru pulang, Bu, di puncak-puncak seperti ini? Lagi. Baru kerja ya, libur kerja ya? Kan jauh. Anaknya kepanasan tadi, Bu ya? Enggak sih. Tapi kenapa langsung turun ya? Langsung turun soalnya biar tidak panas juga. Tak hanya pemudik sepeda motor yang memadati pelabuhan penyeberangan Gilimanuk, ratusan kendaraan roda 4 baik minibus maupun kendaraan besar pun antre di sepanjang jalan pintu masuk pelabuhan. Menurut Syahbandar Pelabuhan Gilimanuk, Made Astika menjelaskan, padatnya antrian di pelabuhan ini dikarenakan sejumlah kapal menolak mengangkut pemudik roda 2. Hari ini Bapak sendiri bisa lihat sepertinya dikatakan macet, Pak ya. Mungkin antrian sepeda motor banyak, bukan? Karena sistem yang di sini terutama kita jujur katakan belum begitu maksimal, terutama dari tempat penyerahan tiket. Jadi begitu diserangan oleh pemudik kendaraannya sekian, jadi yang melakukan pungutan itu masih sedikit. Sehingga ini kendala. ASDP Gilimanuk mengerahkan sebanyak 42 kapal pada puncak arus mudik Jumat lalu. Dari data ASDP Gilimanuk Bali, jumlah pemudik yang telah meninggalkan Bali sejak 7 hari jelang Lebaran hingga 2 hari jelang Lebaran mencapai 338.999 orang. Data ini turun sebesar 7% dari tahun 2016 lalu yang mencapai 365.063 orang. Hal yang sama juga terjadi penurunan sebesar 15% pada kendaraan roda 2 dari tahun sebelumnya. Namun terjadi kenaikan pada kendaraan roda 4 dari tahun sebelumnya yang berjumlah 40.767 unit menjadi 42.117 unit kendaraan. Arus balik dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk Bali diperkirakan akan terjadi 3 hari setelah Lebaran. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Pecalang menjaga kelancaran ibadah sholat Idul Fitri di Bali. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang berbahagia ini, Hari Raya Idul Fitri, setelah sebulan kita menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh hikmat, saya ingin menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri, selamat Lebaran, 1 Syawal 1438 kepada kita semua yang merayakannya hari ini, pada seluruh masyarakat yang merayakan pada hari ini. Semoga Hari Raya ini memberikan kita kebahagiaan fitrah. Semoga kita mendapat kebahagiaan dengan seluruh amal ibadah kita selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial Republik Indonesia, mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triawan Munaf, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go.
Kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong, buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Hai guys, welcome to Vegas. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Mari bersalam-salaman, saling bermaaf-maafan, ikhlaskanlah dirimu, sucikanlah hatimu. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Lebaran. Innal Meski diguyur hujan, sholat Idul Fitri di lapangan Niti Mandala Renon tetap berlangsung secara khusyuk. Selain dijaga puluhan personil BRIMOB, sejumlah pecalang juga turut menjaga kelancaran jalannya sholat Idul Fitri. Hujan yang mengguyur kota Denpasar Minggu pagi tak mengurangi kekhusyukan umat Islam untuk melaksanakan ibadah sholat Id. Seperti saat umat Islam di seputaran kota Denpasar yang menggelar sholat Idul Fitri di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Meski sempat diguyur hujan, umat muslim tetap menjalankan sholat secara khusyuk. Sementara selain puluhan personil BRIMOB, sejumlah pecalang juga ikut mengamankan pelaksanaan jalannya sholat Idul Fitri. Penjagaan yang dilakukan oleh para pecalang memang menjadi sebuah tradisi di Bali setiap adanya pelaksanaan kegiatan agama sebagai wujud toleransi beragama. Imam Masjid Muhammad Sobri yang memimpin pelaksanaan sholat Id mengaku toleransi antar umat beragama di Bali berjalan baik. Toleransinya luar biasa. Pecalang itu selalu terlibat. Kemudian pengurus-pengurus Renon, Banjar Sandi ini selalu terlibat, termasuk aparat-aparat penegak hukum dan keamanan itu juga pasti ikut andil di dalam kegiatan kita setiap tahun, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Dirinya berharap toleransi yang ada di Bali ini bisa menjadi contoh bentuk kerukunan umat beragama di tengah banyaknya isu intoleransi yang terjadi di Indonesia. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net. Selain di Denpasar, masyarakat di Buleleng juga menjalankan ibadah sholat Idul Fitri dengan aman. Usai melaksanakan sholat, warga menggelar tradisi menggibung atau makan bersama. Warga Muslim Buleleng Bali menjalankan sholat Idul Fitri dengan khusyuk di pusat kota Singaraja serta kampus Singaraja pada Minggu pagi. Sholat Id dipimpin langsung oleh Sekretaris FKUB Buleleng Haji Hidayat Abbas. Dalam khotbahnya, umat diminta selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya itu, seluruh umat juga diminta dapat menjaga kerukunan antar umat dan selalu waspada akan hal negatif yang dapat merusak persatuan bangsa. Pasca Ramadan ini diharapkan benar-benar Islam itu melaksanakan agama yang hanif, artinya
artinya dia benar bersih, lurus, sehingga sekarang bangsa ini kan memprihatinkan banyak ujaran-ujaran di media sosial khususnya tentang kebencian, cara yang kotor, kemudian yang provokasi itu hendaknya di-share lebih dahulu, baru diteliti lebih dahulu, baru di-share gitu. Karena Al-Quran sendiri mengatakan bahwa wa inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu seorang fasik, ya, seorang fasik untuk bawa berita yang tidak benar, maka hendaknya diteliti berita tersebut. Sehingga harus teliti lah, karena berita-berita provokasi itu dapat mengakibatkan bergejolaknya di masyarakat. Namun ada yang menarik setiap perayaan Idul Fitri di kota Singaraja ini. Usai menjalankan sholat, warga langsung menjalankan tradisi Megibung. Tradisi ini pun telah dilakukan warga sejak abad ke-16. Sebagai salah satu desa rintisan umat muslim yang ada di Kabupaten Buleleng, warga di kampung Singaraja juga mengadopsi sejumlah ritual maupun tradisi yang dilakukan oleh umat Hindu. Tradisi Megibung atau bancakan ini selalu dilaksanakan warga setiap hari raya besar Islam. Pelaksanaan tradisi bancakan di Hari Raya Idul Fitri kali ini sebagai bentuk rasa syukur telah usainya pelaksanaan puasa di bulan Ramadan. Makan bersama atau Megibung ini pun dilakukan warga dengan menyantap nasi kuning atau tumpeng yang ditambah dengan lauk opor ayam serta sayur urap. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur telah menjalani puasa sebulan penuh dengan lancar dan untuk tetap menjaga silaturahmi antar warga. Ini ada bagian dari orang Jawa, terutama di tempat ini memang sudah banyak mengarah ke adat kebiasaan adat Solo. Nah, sehingga apa yang diturunkan sampai saat ini saya kira juga memang perlu dilestarikan. Salah satunya adalah ini kan satu upaya perekat sebenarnya, memperekat dan kemudian menjalin satu silaturahmi, karena yang hadir di sini sebagian besar warga kami yang memang ada di luar kota. Usai makan bersama, warga langsung berkunjung ke rumah sanak saudara maupun tetangga untuk berlebaran. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Potret toleransi tampak dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah di Jakarta. Gereja Katedral memundurkan jadwal misa paginya untuk mempersilahkan umat muslim melaksanakan sholat Id dengan lancar di Masjid Istiqlal. Sementara di Bantul, Yogyakarta, warga Nasrani mengunjungi umat muslim yang berlebaran untuk bersilaturahmi. Gereja Katedral Jakarta yang terletak berseberangan dengan Masjid Istiqlal sengaja memundurkan jadwal misa Minggu pagi karena bertepatan dengan pelaksanaan sholat Id di Masjid Istiqlal. Kebijakan tersebut diberlakukan untuk menghindari kemacetan lalu lintas akibat penumpukan kendaraan dari dua kegiatan ibadah. Meski sejak jauh hari pihak gereja telah mensosialisasikan perubahan jadwal tersebut, beberapa jemaat belum mengetahuinya. Tetapi jemaat menghormati kebijakan tersebut. Awalnya sempat kaget juga karena biasanya jam 7 pagi. Cuman karena emang bertepatan sama Raya Idul Fitri digeser ke jam 10. Jadi saya mengikuti jadwal yang baru aja. Selain memundurkan jadwal misa pagi menjadi pukul 10, pihak gereja juga mempersilakan jemaah sholat Id untuk memarkir kendaraan mereka di halaman gereja. Hal ini disambut positif jemaah sholat Id. Ini sangat bagus ya dengan keadaan yang sekarang ini, mungkin toleransi itu sangat dipentingkan sekarang ini ya, karena dari media sosial itu yang huru-hara kayak gitu, tapi sekarang ini udah. Di Dusun Sorowajan Baru, Bantul, Yogyakarta, Minggu pagi warga Nasrani berkeliling kampung untuk bersilaturahmi dengan warga Muslim yang tengah merayakan Idul Fitri. Selain mengucapkan selamat, mereka pun saling bermaafan. Tak lupa para tamu dijamu hidangan khas Lebaran sambil larut dalam percakapan akrab. Sementara itu, warga berbagai keyakinan tinggal di Dusun Sorowajan Baru dengan presentase yang nyaris seimbang. Bagi mereka, toleransi adalah syarat penting untuk mewujudkan kerukunan yang selama ini terus dijaga. Kita kan satu nusa, satu bangsa, NKRI pokoknya itu. Di sini kita junjung tinggi itu. Jadi toleransi itu memang sangat kita ini kan. Supaya kita kerasan hidup ya. Kalau hidup sendirian kan ya nggak mungkin ya, kita mesti butuh orang lain. Ya manfaatnya jelas kita hubungan silaturahmi kita ya makin dekat. Ya setiap saat bisa berhubungan sehingga nanti dengan hubungan silaturahmi dekat ya jelas
lingkungan keluarga, lingkungan domisili kita di sini ini akan menjadi lebih aman, Pak. Tradisi saling berkunjung antar umat beragama ini tak hanya terjadi pada hari Lebaran, namun juga pada hari besar lainnya seperti Waisak, Nyepi, dan Natal. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kala menggelar open house di Istana Negara. Sejumlah pejabat negara hadir dari Menteri Kabinet Kerja, Kapolri, Panglima TNI, staf Presiden bahkan masyarakat umum turut ambil momen bersalaman dengan Presiden Joko Widodo. Usai sholat Id di Masjid Istiqlal Jakarta Minggu pagi, Presiden Joko Widodo langsung menggelar open house di Istana Negara. Open house dimulai dengan silaturahmi antara Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dengan Wakil Presiden Yusuf Kala dan sang istri Mufidah Kala. Presiden dan Wapres pun mengenakan pakaian yang kompak. Silaturahmi pun berlanjut dengan tamu lainnya seperti jajaran Menteri Kabinet Kerja, petinggi lembaga negara, Kapolri, hingga seluruh staf kepresidenan. Yang menarik bukan hanya Presiden dan Wapres, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pun tampak kompak berbaju koko. Sementara itu, open house Istana juga terbuka bagi masyarakat yang ingin bersilaturahmi dengan Presiden. Tak hanya dari Jakarta, masyarakat dari provinsi lain turut ramaikan Hari Raya di Istana Negara. Ya, memang dari awal kami sangat ingin ketemu Bapak Jokowi karena kami sekeluarga mengidolakan beliau. Beliau kan dikenal merakyat, jadi pas kami kebetulan hari Lebaran ini berada di Jakarta, jadi langsung setelah open house, kami bersama-sama sekeluarga ke sini. Umur baru ini yang merasakan memang open house yang benar-benar rakyat itu. Rakyat sangat senang sekali dengan adanya begini. Jadi Presiden kita dekat dengan rakyat. Tak seperti 2 tahun sebelumnya, tahun ini Presiden Jokowi memilih berlebaran di ibu kota. Tahun 2015 Presiden merayakan Idul Fitri bersama warga Aceh, sementara tahun lalu Kota Padang, Sumatera Baratlah yang dikunjungi Presiden. Prihardani Purba, Yusuf Reza melaporkan untuk NET. Hari Raya Idul Fitri kembali jadi salah satu momentum pemberian remisi narapidana. Kemarin 490 narapidana mendapat remisi di Lapas Cipinang, Jakarta. 42 narapidana dari berbagai kasus mendapatkan remisi Idul Fitri di Lapas Sukamiskin. 8 diantaranya adalah narapidana kasus korupsi. Mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishak, dan mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada mengikuti sholat Id di Lapas Sukamiskin, Bandung Minggu pagi. Pada perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini, 42 narapidana dari berbagai kasus mendapat remisi. Pengurangan masa tahanan yang diberikan mulai dari 15 hari hingga 2 bulan. Dari 38 terpidana korupsi yang mengajukan remisi, hanya 8 terpidana yang remisinya dikabulkan. Sisanya belum dikabulkan karena sejumlah pertimbangan. Sementara ini relatif tidak terkenal ya, karena yang terkenalnya sudah tercekal oleh PP 99 tahun 2012, di mana mereka bisa mendapatkan remisi apabila selain berkelakuan baik, mereka adalah justice kolaborator dan kemudian telah menyelesaikan juga semua denda yang dibebankan kepadanya. Pemberian remisi napi juga berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. 490 narapidana mendapat remisi hari raya. 5 diantaranya mendapatkan remisi khusus 2, sehingga langsung bebas hari ini. Salah satunya terpidana kasus penggelapan Maulana Riksa. Saat hari raya pulang begini saya nggak nyangka, karena perhitungan pribadi saya mungkin masa tahanan saya berakhir bulan Juli. Tapi ternyata alhamdulillah saya mendapatkan remisi khusus Lebaran yang kebetulan di momen yang tepat, hari yang tepat, saya kumpul bareng keluarga. Saya sangat bahagia banget. Pemberian remisi harus memenuhi sejumlah syarat, diantaranya telah menjalani masa hukuman minimal 6 bulan, perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap, dan berkelakuan baik. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama berkunjung ke objek wisata Jatiluwi. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Semoga bulan Fitri membawa berkah bagi kita semua.
Dan jangan lupa mengganti menu hari raya ini dengan ikan supaya bebas kolesterol dan tidak saya tenggelamkan untuk hari raya ini. Tapi setelah hari raya tidak makan ikan, pasti saya tenggelamkan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari kemenangan ini menjadi momentum kita semuanya untuk meningkatkan kembali rasa persaudaraan kita, rasa persatuan kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Mari bersalam-salaman, saling bermaaf-maafan, ikhlaskanlah dirimu, sucikanlah hatimu. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Lebaran. Innal Anda kembali menyaksikan Net Bali. Ya, setelah mengunjungi Museum Arma di Ubud, Presiden Amerika ke-44 ya, Barack Obama minggu sore kemarin berkunjung ke objek wisata Jatiluwih, Tabanan. Kunjungan Obama menarik perhatian warga setempat juga wisatawan asing. Iring-iringan kendaraan Barack Obama tiba di Desa Jatiluwih, Tabanan sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Sesampainya di Jatiluwih, Obama dan keluarga sempat beristirahat sejenak sambil berteduh setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam dari tempat menginapnya di kawasan Ubud Gianyar. Sempat menyapa warga, Presiden Amerika Serikat ke-44 ini kemudian melanjutkan wisatanya dengan berjalan kaki menyusuri areal persawahan Jatiluwih. Bapak Obama tadi, artinya kita sih sudah punya route track yang tertentu. Tapi beliau tadi tidak menuruti artinya track kita. Artinya beliau itu menuruti kata hatinya. Nah itu beliau tadi kurang lebih 1 jaman beliau di lapangan. Nah, artinya menikmati artinya keindahan alam yang kita punya. Nah itu artinya kita tidak bisa prediksi perjalanan beliau. Artinya dari kita punya pemandu, nah, itu sudah kita berikan suatu saran tadi, cari yang short aja biar beliau cepat sampainya. Tapi sampai di perjalanan beliau tidak mau nuruti, beliau menuruti kata hatinya sendiri.
Tak hanya menarik perhatian warga lokal, kehadiran Barack Obama di Jatiluwih juga mengejutkan para wisatawan asing yang sedang berkunjung. Namun penjagaan ketat yang diterapkan membuat warga dan wisatawan tidak dapat terlalu dekat dengan Obama dan keluarga. I feel excited because actually I didn't expect Obama here. We were having lunch and when I heard that Obama was visiting Jatiluwih, said, "Hey, let's stay here. I want to see Obama because I like Obama. It's a great person and has been a great president. And so it's a sign of gratitude. I guess my time is worth here to wait for him here." So for you, which one is the best, the view of Jatiluwih or the piece you saw? Jatiluwih is great. Jatiluwih is great, and Obama and Jatiluwih together, wow. Jatiluwih yang ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia menjadi tempat kedua yang dikunjungi Barack Obama selama berlibur di Bali. Sebelumnya, Obama sempat berkunjung ke Museum Arma Ubud. Meski sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, kunjungan Barack Obama diharapkan bisa menjadi promosi bagi wisata Jatiluwih. Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Agung Rai Museum of Art di Ubud menjadi lokasi kunjungan pertama mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Pulau Dewata, Bali. Sebelum ke Jakarta, rencananya Obama sendiri akan mampir dulu ke Yogyakarta. Sabtu sore, Barack Obama beserta delegasi juga keluarganya datangi Agung Rai Museum of Art di kawasan Ubud. Iring-iringan mobil tiba sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Sekitar 1,5 jam Presiden Amerika Serikat ke-44 menghabiskan waktu di Agung Rai Museum of Art. Termasuk melihat berbagai jenis lukisan dari seniman lokal Bali juga Nusantara. Santai kan, melihat secara langsung, secara nyata kehidupan kita khususnya di Bali dan di Ubud ini. Bahkan beliau sempat ke Pulau Dalam, melihat the living tradisi kenyataan kehidupan kita di masyarakat Ubud ini ya. Rencananya Obama dan keluarga menginap di Four Seasons Resort Ubud hingga 28 Juni mendatang. Usai menikmati Pulau Dewata, rombongan Obama akan terbang ke kota pelajar Yogyakarta. Di sana, ia akan berlibur hingga 30 Juni sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke ibu kota Jakarta. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Kedatangan Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama mendapat sambutan positif dari masyarakat Bali. Banyak dari masyarakat Bali berharap kedatangan Obama berdampak positif pada pariwisata di Bali. Ya, sangat terkesan sekali didatangi oleh salah satu petinggi presiden dari luar negeri. Ya, saya sebagai dari sini orang Bali juga ikut merasa senang. Semoga dapat berpengaruh positif kepada perkembangan juga di Bali. Karena meningkatkan juga kayak semakin banyak yang ingin datang ke Bali. Kalau menurut saya sih, kalau Obama ke Bali tuh bagus sih. Karena di samping ya kelihatannya sih hebat gitu, Bali tuh bisa orang-orang penting kayak Obama tuh bisa datang ke sini. Kan sebelum juga Raja Salman juga datang ke sini kan. Jadi menurut saya sih keren sih menurut saya. Kalau saya sebagai orang Bali sih biasa aja karena memang dari segala penjuru memang sering ke sini. Jadi karena Bali merupakan daerah wisata, jadi semoga bermanfaat aja bagi penggiat-penggiat wisata di Bali. Bagus sih, terutama untuk dari sektor pariwisata kan udah pasti nginep di sini kan. Nanti juga dari sektor pariwisata tuh bisa membantu perekonomian di Bali juga itu. Terus pasti juga sektor-sektor lainnya juga ada yang ambil positifnya dari itu. Ya, harapan Obama datang ke Bali itu memberikan dampak-dampak yang positif terhadap khususnya apapun yang ada di Bali. Itu jadi setelah datangnya Obama ke Bali, jadi sangat pesat perkembangan pariwisata di Bali. Ya, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menikmati tempat wisata di kawasan Gianyar serta merasakan lezatnya udang bakar madu. Tetap di NET Bali.
warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang berbahagia ini, Hari Raya Idul Fitri, setelah sebulan kita menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh hikmat, saya ingin menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri, selamat Lebaran, 1 Syawal 1438 kepada kita semua yang merayakannya hari ini, pada seluruh masyarakat yang merayakan pada hari ini. Semoga Hari Raya ini memberikan kita kebahagiaan, fitrah. Semoga kita mendapat kebahagiaan dengan seluruh amal ibadah kita selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial Republik Indonesia, mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triawan Munaf, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa nggak punya pacar tuh? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Hai guys, welcome to Mega acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Mari bersalam-salaman, saling bermaaf-maafan, ikhlaskanlah dirimu, sucikanlah hatimu. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Lebaran. Innal Kembali di Net Bali, bicara tentang wisata di Kabupaten Gianyar, Bali, terdapat pesona wisata yang siap dinikmati. Salah satunya adalah Gunung Kawi. Di kawasan ini, pengunjung bisa mengagumi jejak serta budaya ya. Sekaligus juga di sana kita bisa menyantap udang istimewa dan juga gurami menari. Aduh, penasaran sekali seperti apa? Langsung saja kita berangkat bersama Vera Zenvia yang akan mengajak kita jalan-jalan ke sana. Terbentang di dataran tinggi wilayah Tenggara Bali, Kabupaten Gianyar tampilkan wajah berbeda Pulau Dewata. Sejuk, asri, tapi tentu juga tetap kaya akan kekasan dan budaya. Itu sebabnya sejak lama Gianyar memikat banyak wisatawan, terutama mereka yang berasal dari mancanegara. Destinasi utama biasanya kawasan Ubud. Namun masih banyak sebenarnya pesona yang siap dinikmati di sini. Salah satunya Gunung Kawi. Tiket masuknya Rp15.000 per orang. Sebelum ke dalam, pengunjung wajib kenakan sarung. Seperti di lokasi sakral lain, sarung simbolkan menjaga kesopanan dan kesucian.
Namanya Gunung Kawi, namun sejatinya julukan bukan merujuk pada gunung, melainkan sebuah tempat wisata cagar budaya. Di kawasan tampak siring ini pun ragam warisan, pahatan, juga candi era abad 11 Masehi berjajar cantik tersaji. Berada pada tebing dengan ketinggian 7 meter, ada sebanyak 10 candi di tempat ini. Dan dulunya candi-candi ini merupakan tempat untuk memuja Raja Udayana. Masih banyak peninggalan lainnya. Pengunjung tinggal melangkah, menyusuri dan menikmati. Jalurnya naik turun, licin di beberapa lokasi. Jadi meski mata melirik ke sana dan kemari, pastikan harus tetap hati-hati. Di kanan kiri deretan peninggalan bersejarah beriring serasi dengan hawa sejuk dan panorama hijau asri. Bagi penggemar selfie, rasanya semua sudut cocok untuk berpose di sini. The temple looks beautiful, very traditional, cultural. I haven't seen a place similar, so different. Different. Yeah. Is this for the first step for you? Yes. First time to Bali, first time to... Temple is beautiful, very old. Persinggahan bernuansa tradisional menunggu di ujung penjelajahan. Namanya Balai Udang. Dikelilingi persawahan lengkap dengan kolam dan gubuk atau saung-saung bambu. Tempat ini membawa pengunjung rasakan langsung keseharian di pedesaan. Sambil tentunya menikmati ragam sajian khas. Sesuai namanya, menu andalan restoran adalah udang. Salah satunya udang bakar madu. Sajian ini diracik dengan bahan baku udang segar. Udang diberi perasan jeruk untuk hilangkan amis, sekaligus menambah sensasi segar. Paduannya kolaborasi bumbu, kecap, saus, juga tentu madu. Proses pembuatannya singkat agar rasa asli tetap terjaga, yaitu digoreng sebentar, lalu dibakar sambil dilumuri campuran bumbu. Penampakannya saja sudah sangat menggiurkan ya. Udang disajikan beralas daun pisang dalam wadah bambu. Oh ya, selain udang madu ada menu spesial lainnya. Di antaranya yang satu ini gurami menari. Bukan hanya karena bentuknya yang serupa liuk sosok penari, gurami menyandang nama ini juga karena cita rasanya dapat membuat lidah menari. Gurami menari itu kita sajikan dengan penampilan yang benar-benar unik, seolah-olah dia bisa bergoyang-goyang, menari-nari, dan itu pun pada akhirnya sampai ke lidah customer akan membuat lidahnya menari-nari, seperti itu yang kita harapkan. Ragam menu di sini tersaji mulai Rp25.000 per porsi. Jadi tambah penasaran kan? Jadi langsung saja disantap selagi hangat. Jadi memang kalau bisa dibilang semua masakan ini rasanya itu sederhana tapi istimewa. Kenapa sederhana? Karena racikan bumbunya memang terbuat dari bahan-bahan yang sederhana. Tapi kalau untuk rasanya, luar biasa. Yap, sembari mengisi perut, kehidupan khas desa berseliweran di sekitar. Mulai penggembala yang menggiring itiknya ke persawahan, sampai bakul berbagai jajanan. Meski aksi ini dilakoni staf restoran, namun semua tetap membuat atmosfer pedesaan kian kental terasa. Nah, kalau ada kudapan di depan mata seperti ini, pantang hukumnya lama-lama diabaikan. Yang betul itu harus langsung dicicipi. Hehehe. Kue putu legit hangat disantap sambil melihat-lihat dan menunggu senja menyemburat. Ah, nikmat. Vera Zentia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, yaitu portal berita referensi Anda, di www.netz.id dan saksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa langsung di-subscribe juga ya. Saya Gita Natalia beserta kru Net Bali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih sudah menyaksikan. Matur suksma. Om Santi 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 Om. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You can't block the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good, no. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck in
cry.